Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Sahrul Raja. Nomor UKG 2016 99 66 14 13. Nomor pokok mahasiswa 23900449501. Bidang studi biologi. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PTG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 di Universitas Negeri Makassar. Hari ini tanggal 5 Maret 2024 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya di SMK Negeri 3 Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video pembelajaran berdiferensiasi di kelas 10 APPL dengan materi ekosistem. Adapun model pembelajaran yang saya akan gunakan dalam video pembelajaran yaitu dengan model PBL. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Oke, anak untuk kalian ya. Sebelum kita mengawali pembelajaran, oke anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, kita absen dulu, mengecek kehadiran, apakah ada yang tidak hadir atau bagaimana, ya. Jadi kita cek dulu terlebih dahulu, dengan namanya Alvanisa Trimuslifa, Andika, Ardiansa, Asrul Alkia, Ya Pak ya. Tamat, Sakit. Dinda Ayu Anjani, Haris, Hasbullah, apa ya? Terpinang, Lutfia Putri, Muhammad Pasha, Mutiara, Abdul Rahim, Sandra, Wawan Saputra. Ya, ada beberapa orang teman yang sakit. Bagi mungkin kita doakan teman yang sakit semoga secepatnya diberi semua. Doa dimulai. Amin. Ya, terima kasih anak sekalian. Mungkin bisa berdiri semua dulu. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya. Jadi bisa dipandu oleh Nuvia ya. Gak apa ya. Nah, bisa dipandu bisa saja. Jadi kita sama-sama ya. Dengarkan instruksi dari saya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, bisa duduk kembali. Oke. Coba anak sekalian perhatikan wajah teman sebangku kalian. Ya, bisa diperhatikan. Ya, apa kira-kira yang berbeda dengan wajah beliau? Ya, pasti berbeda ya. Pasti kita coba perhatikan. Coba diperhatikan. Ya, perhatikan saja. Terus sama-sama anak sekalian. Karena tujuan dari pembelajaran kita ini adalah, ya, sebelum kita memasuki materi ekosistem, alangkah kita memperhatikan dulu wajah teman kita. Nah, apa tujuannya supaya kita bisa saling mengenal, bisa mengetahui karakteristik antara satu individu dengan individu yang lain. Paham ya? Individu kan apa sih individu? Sesuatu yang berdiri sendiri.
komponen-komponen yang ada dalam suatu ekosistem. Komponen tersebut biasanya kalau dalam ekosistem itu komponen-komponen yang ada di dalamnya apa? Dalam ekosistem itu apa saja yang ada di dalam? Apa? Coba berdiri. Apa? Seperti makhluk hidup. Makhluk hidup. Makhluk hidup itu pasti ada jenisnya ya. Seperti apa makhluk hidup? Seperti sapi, pepohonan. Ya. Itu biotik. Bagaimana dengan yang tak hidup atau abiotik? Seperti apa ini? Seperti bebatuan. Bebatuan. Apa lagi? Air. Hah? Cahaya dalam beberapa unsur yang ada di alam. Ya, nah, itu abiotik. Yang jelas di sini biotik itu semua yang hidup, manusia, tumbuhan, dan hewan. Nah, itu tujuan dari pelajaran yang ingin kita capai. Kemudian di sini kalian bisa membedakan atau menjelaskan rantai-rantai makanan yang sebentar kalian akan berikan di LKPD kalian. Ya. Selanjutnya landasan teori di sini. Anak-anak sekalian, saya mau tanya, sudah tahu tidak apa itu ekosistem? Suatu tempat tinggal bagi Bisa berdiri, nak? Bisa berdiri. Ya, coba. Hertina, menurut Hertina, apa itu ekosistem? ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Coba bisa bilang Kang Ibrahim apa itu ekosistem? Ekosistem adalah Menurut Anda ya, menurut saya. Hubungan hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya ya. ya. Nah, itulah ekosistem ya. Nah, ekosistem itu perlu kita ketahui salah cabang untuk mempelajari hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Itu yang dikatakan dengan interaksi, saling membutuhkan, simbiosis mutualisme. Ya, simbiosis mutualisme itu kalian tahu ya, saling membentuk, saling menguntungkan. Apa contohnya itu? Saling menguntungkan? Ada tidak bisa jelaskan ke saya? Kayak kita menjelaskan dulu dari ekosistem, definisi ekosistem. Bagaimana itu saling menguntungkan? Contoh kecilnya, ada tidak yang bisa menjelaskan? Coba. Seperti manusia dan Berdiri deh, coba berdiri. Simbiosis mutualisme ya. Nah, ini kan hubungan interaksi berarti saling menguntungkan. Nah, seperti apa menurut Dinda saling menguntungkan yang terjadi di sekitar atau di alam ini? Seperti apa? manusia dengan lingkungannya, Pak. Manusia dengan lingkungannya. Contohnya seperti ini anak-anak. Sudah betul ya? Manusia dengan lingkungannya. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Katakan seperti itu. Manusia tidak akan bisa hidup tanpa makhluk hidup lain. Itu sudah pasti, ya. Nah, contoh ya, contoh kecil. Faktor biotik itu kan saya sudah tersebutkan tadi, semua yang hidup. Manusia tidak bisa hidup tanpa makanan. Seperti itu ya. Di sini kita hidup saling menguntungkan. Oke, anak-anak sekalian seperti itu ya. Selanjutnya komponen ekosistem itu saya sudah jelaskan biotik dan abiotik. Selanjutnya tipe-tipe ekosistem ya. Apa kira-kira anak-anak sekalian? Yang tadi sudah ya, yang lain lagi. Tipe-tipe ekosistem atau jenis-jenis ekosistem yang kalian ketahui. Ada tidak tahu? Seperti apa? Jenis-jenis ekosistem. Ya, coba berdiri. Ya. Oke. Coba kelompok ini ekosistem apa? Selain itu mungkin ada tambahan ekosistem. Ekosistem darat. Masih ada yang lain?
Coba Mutiara, siapa tahu ada tambahan selain daripada ekosistem darat. Ekosistem lah. Masih banyak ekosistem lah. Ekosistem itu bukan hanya di cakupannya luas. Ekosistem akuatik, ya. Akuatik. Apa saja yang ada di dalamnya? Ekosistem darat dan bahkan ada ekosistem buatan. Jadi perlu kalian ingat, maksud kalian. Mungkin bisa diulangi. Ini asal coba bisa diulangi. Berdiri. Ekosistem itu jenis-jenisnya, tipe-tipe ekosistem. Ekosistem laut, ekosistem darat, ekosistem buatan, ekosistem akuatik. Oke, bagus ya. Oke ya, kita lanjut. Selanjutnya ada rantai makanan. Ya, pada rantai makanan ini di ekosistem terjadi sebuah peristiwa makan dan dimakan. Hal ini disebut sebagai rantai makanan. Rantai makanan ini saling berkaitan sehingga membentuk jaring-jaring makanan. Sehingga terbentuklah yang namanya piramida makanan atau diagram yang menampilkan susunan tingkat tropik satu dengan tropik berikutnya. Contoh misalnya, ada tidak yang bisa jelaskan ke saya? Piramida makanan itu terbentuk karena ada yang kita akan bagi kelompok. Jadi ini sudah terbentuk kelompoknya, ya. Oke, anak-anak sekalian, karena kalian sudah terbentuk dalam kelompok masing-masing. Ada kelompok ekosistem. Oke, jadi ini saya sudah ada NKPD dari ekosistem sawah, kebun dan laut. Kalian bisa kerjakan ya. Jadi ini ekosistem apa tadi? Ekosistem kebun, ya. Ekosistem kebun. NKPD ini ya. Kemudian ekosistem sawah. Ekosistem laut. Oke. Dengar dulu ya. Jadi saya meminta kalian itu untuk mengerjakan NKPD ya. Jadi ekosistem kebun, sawah dan laut itu usai mengerjakan NKPD, di situ ada petunjuknya anak sekalian. Silakan dikerjakan. Jadi kita ini melakukan model pembelajaran PBL dilanjutkan dengan sedikit berdiferensiasi, ya. Sedikit berdiferensiasi karena di NKPD itu cara pengerjaan itu agak berbeda, ya, agak berbeda karena kalian saya minta untuk menuliskan kesimpulan dan gambar pada ekosistem yang kalian amati di sekitar kalian. Contoh misalnya ekosistem sawah, laut dan kebun. Silakan pilih, ya. Silakan pilih ekosistem apa yang kalian mau ambil, ya. Mungkin bisa dikerjakan sekarang. Silakan. Masing-masing, KPD masing-masing coba dibuka, ya. Ini kan menurut pengamatan kamu, ya. Silakan cari ekosistem yang menurutmu bagus, yang menurutmu apa istilahnya kau dapatkan di sekitar kamu toh, baru kalian kerja terus kasih kesimpulan di dalam paket. Jadi ada 2 soal KPD-nya. Kalau misalnya ada yang kurang dimengerti, sampaikan itu dengan kelompok yang lain. Oke, sudah bisa dipahami? Oke. Kelompok ini sudah bisa dipahami? Sudah. Oke, silakan ini. Kau konfigurasi sistem sawah. Langsung saja nanti. Terus makan apa? Ya. Terus dimakan oleh apa? Kan nanti kau ambil sawah. Yang lain mungkin bisa mencari ya. Kasih masukan.
apa-apa yang kurang tepat pada ini ya, cari kesimpulan dari ini. Jadi ini beberapa sebenarnya simpulkan ini ya. Kelompoknya ini di laut itu kan puncak rantai makanan sana apa? Dan hiu kan? Dan hiu belum dimulai ya, karena namanya musim mati itu. Jadi di laut itu puncak rantai makanan berada pada hiu terus susu minyak rantai makanan Indo nanti itu yang paling puncak rantai makanan misalnya apa jadi laut bergerak ada juga kantong gitu. Nah itu kalian ya mau namanya kesimpulan seperti apa? Sudah selesai. Sudah paham. Ya. Maksudnya yang kalian bisa suruh kerjakan di kalian sudah kan? Jadi sudah dipahami bisa ditanyakan ke saya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang rantai makanan ekosistem kebun yang akan dibacakan oleh pemateri. Kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri akan membacakan materi kami tentang rantai makanan ekosistem kebun. Pengertian contoh ekosistem kebun. Rantai makanan ekosistem kebun adalah ekosistem buatan manusia yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Umumnya area kebun biasanya ditanami dengan tanaman budidaya. Pada setiap ekosistem terdapat interaksi yang saling ketergantungan seperti proses makan-memakan atau rantai makanan di antara komponen ekosistem kebun tersebut. Rantai makanan ekosistem kebun, pengertian dan contoh ekosistem kebun. Pengertian rantai makanan adalah pola perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau melalui jenjang makan, atau bisa diartikan juga rantai makanan sebagai proses dimakan makhluk hidup saling makan-memakan secara linear untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Rantai makanan dibedakan menjadi dua, yaitu rantai makanan ekosistem darat dan rantai makanan ekosistem air. Rantai makanan ekosistem kebun yang masuk dalam kategori ekosistem darat. Rantai makanan ekosistem kebun. Rantai makanan di kebun adalah peristiwa atau kegiatan makan-dimakan pada area kebun, mangsa-dimangsa antara makhluk hidup satu yang lainnya dengan urutan dan arah tertentu. Dalam urutannya, setiap masing-masing makhluk hidup berperan sesuai dengan posisi, kedudukan, dan kemampuannya masing-masing. Ciri ekosistem di kebun antara lain yaitu 1. Ekosistem tidak terbentuk secara alami,
tapi dibuat oleh manusia. 2. Keanekaragaman flora dan fauna rendah. 3. Tumbuhan yang ditanam sesuai keinginan manusia. 4. Tanaman budidaya berperan sebagai produsen dalam rantai makanan. 5. Biasanya hewan dalam area kebun merupakan hewan peliharaan dan beberapa hama pengganggu. Alur rantai makanan. 1. Produsen. Konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, pengurai atau dekomposer. Ini adalah produsen rumput. Kalau ini belalang atau konsumen 1. Konsumen 1 dimakan oleh konsumen 2 atau katak. Konsumen 2 dimakan oleh ular atau konsumen 3. Konsumen 3 dimakan oleh konsumen 4 atau elang. Elang mati dan diurai menjadi jamur. Kesimpulannya adalah interaksi yang terjadi dalam ekosistem kebun, yaitu rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang, dan elang terurai menjadi jamur. Elang merupakan rantai makanan tertinggi di piramida ekosistem kebun. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itulah hasil kerja kelompok kami. Kami persilakan kepada kelompok 2 dan 3 untuk memberikan pertanyaan. Pertanyaan dan sanggahan. Itulah hasil kerja kelompok kami. Kami persilakan kepada kelompok 2 dan 3 untuk memberikan pertanyaan. Saya persilakan dengan hormat. Kami persilakan kepada kelompok 3 untuk memberikan pertanyaan. Apa yang definisi ekosistem kebun? Ya, bagaimana dari kelompok lain? Kami persilakan untuk kelompok 2 memberikan pertanyaan. Apa itu dekomposer? Dekomposer. Ya, stop. Dari kelompok 1, kelompok 3 yang akan dibacakan oleh saudara Prasa. Apa itu kira-kira ekosistem kebun? Satu, ekosistem tidak terbentuk secara alami, tapi dibuat oleh manusia. 2. Keanekaragaman flora dan fauna rendah. 3. Tumbuhan yang ditanam sesuai keinginan manusia. 4. Tanaman budidaya berperan sebagai produsen dalam rantai makanan. 5. Biasanya hewan dalam area kebun merupakan hewan pelihara dan beberapa lama penggangguan. Itulah jawaban dari kelompok 3. Dari kelompok kami, apakah kelompok 3 sudah puas? Siap.
Siap, sudah. Sudah. Siap. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang akan dibacakan oleh Edwin. Ya, silakan Edwin. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa itu dekomposer? Dekomposer. Dekomposer atau penguraian adalah organisme yang memakan organisme mati dan produk limbah dari organisme lain, mengurai memecah sisa-sisa organisme mati. Sekian dan terima kasih. Itulah jawaban dari kelompok kami. Bagaimana kelompok 2 sudah puas? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan hasil presentasi dari kelompok 1 terkait ekosistem kebun. Ada tuh pertanyaan-pertanyaan kalian. Di antaranya adalah apa itu komposer, ya, macam kompos ya. Kemudian apa itu bagaimana ciri-ciri dari ekosistem kebun itu sudah dijelaskan tadi, ya. Semoga kalian bisa pahami apa yang disampaikan. Ya, nah, kemudian satu lagi organisme apa saja yang terdapat pada ekosistem kebun. Nah, mungkin di sini ada yang mau bertanya atau ada yang boleh dipahami dari pemaparan yang disampaikan. Sudah ya? Sudah paham ya? Oke, karena sudah paham, sebelum lanjut ke kelompok 2 kita beri dulu untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok berapa yang ingin tampil? Oke, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang ekosistem sawah yang akan dibacakan oleh pemateri. Saya persilahkan kepada pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 2 yang akan membacakan materi tentang ekosistem sawah. Ekosistem sawah adalah salah satu ekosistem buatan yang ada di wilayah dan perwilayahan daratan. Ekosistem sawah terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Sawah merupakan lahan usaha pertanian yang secara fisik memiliki permukaan yang rata, dibatasi oleh pematang dan rapat ditanami padi, palawija maupun tanaman budidaya lainnya. Ciri-ciri ekosistem sawah seperti di awal bahwa ekosistem sawah ini terdiri 2 komponen, yaitu komponen biotik dan abiotik. Yang keduanya menjadi ciri utama dari ekosistem sawah ini. Berikut ini adalah beberapa ciri ekosistem pada area persawahan antara lain. 1. Ekosistem berada di daratan dengan permukaan yang rata dan biasanya terletak di dataran tinggi. 2. Adanya makhluk hidup yang beradaptasi dengan dataran tinggi atau pegunungan. 3. Areanya berlumpur dan juga terlalu digenangi air. 4. Biasanya akan ditumbuhi tanaman padi yang kemudian bisa dipanen tergantung musimnya. 5. Terjadi atau adanya rantai makanan.
Rantai makanan ekosistem sawah. Satu, cahaya matahari. Cahaya matahari, tanaman padi, tikus, ular, elang, dan pengurai. Dua, cahaya matahari, tanaman padi, burung pipit, ular, elang, pengurai. Tiga, cahaya matahari, tanaman padi, belerang, katak, ular, elang, dan pengurai. Komponen ekosistem sawah. Unsur-unsur ekosistem yang ada di area sawah ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu unsur biotik atau organisme hidup dan unsur abiotik atau benda-benda mati. Berikut ini adalah penjelasan lengkap tentang komponen biotik. Di area persawahan ada jenis komponen biotik seperti tumbuhan dan juga hewan. Adapun hewan yang ada di sawah ini adalah hewan seperti serangga, tikus, burung, belut, ular, dan masih banyak lagi. Keberadaan makhluk hidup tersebut muncul secara alami. Manusia membuat sawah dengan tujuan untuk ditanam padi, tetapi pengumpulan komponen biotik tersebut memang tidak bisa dihindari. Ini saya akan memperlihatkan beberapa gambar tentang komponen ekosistem sawah. Di sini adalah padi sebagai produsen pertama. Padi dimakan tikus. Tikus sebagai konsumen pertama. Dan tikus dimakan ular. Ular sebagai konsumen kedua. Ular dimakan elang. Elang sebagai konsumen ketiga. Dan dekomposer itu sebagai jamur. Jadi kesimpulan yang saya bisa berikan yaitu ekosistem sawah adalah salah satu ekosistem buatan yang ada di wilayah daratan. Juga berfungsi sebagai tumbuhan, tempat berkembang biak berbagai organisme hidup seperti cacing, ular, belut, serangga, dan organisme lainnya. Ekosistem sawah juga memiliki ciri-ciri seperti ditumbuhi padi, adanya berlumpur, ekosistem berada di daratan dan permukaannya rata. Di ekosistem sawah ini juga ada yang menjadi produsen, konsumen, dan dekomposer, seperti padi yang menjadi produsen, tikus, ular, dan elang sebagai konsumen, dan jamur sebagai dekomposer atau pengurai. Jadi di sini adalah burung elang yang menjadi puncak tertinggi dalam ekosistem sawah. Itulah hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Kami persilahkan kepada kelompok lain untuk memberikan pertanyaan. Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 kita berdiri apa? Semoga apa dan kemudian oleh teman ya. Jadi kita menjadi pelajaran rumah. Pelajaran yang paling tinggi dalam saya untuk pelajaran kita pertama itu bagaimana tahu manusia ekosistem adalah sekelompok populasi atau yang berada di dalamnya, sekelompok populasi yang berada di tempat atau pada ekosistem dalam wilayah tersebut. Ya, contoh misalnya tadi ekosistem sawah, contoh misalnya yang ekosistem sawah, kita gambarkan ke ekosistem mana? Apa yang ada di dalam itu? Kayaknya kita ini populasi manusia, ya mungkin habis itu kita masih ada beberapa ya, jadi kita populasi tersebut kita masih baiknya dalam hubungan dan binatang tidak bisa terlepas dengan yang namanya interaksi atau hubungan tinggal baik yang di dalamnya pasti tak menerapkan untuk dalam melakukan yang kami membutuh seperti ini ya kita butuh makan, kemudian
selanjutnya dari hasil diskusi anak-anak sekalian, sebagai tambahan, dengar ya. Rantai makanan pada sawah, oke lah, kita bagus kembali, ya. Ada pun itu tadi mulai dengan rantai makanan atau pada cuma bedanya sekali ada perbedaan sedikit yaitu padi dan sama-sama padi ada untuk sawah itu termasuk kedua kekuatan manusia dan kita tahu dari semoga apa yang saya sampaikan itu bisa kalian pahami dengan sebaik-baiknya. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya kepada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 kita dengan ekosistem ya. Mungkin kelompok 1 dulu. Dari pembelajaran hari ini, kelompok 1 kira-kira pada materi ekosistem ini apa yang anak-anak kita ambil dari materi ekosistem ini? Khususnya pada materi ekosistem itu yang mungkin di atau jaring atau piramida makanan atau jaring makanan, mungkin ada yang bisa dijelaskan ini. Ya bisa ini gimana? Jaring-jaring makanan adalah hubungan yang kompleks dari rantai-rantai makanan dalam sebuah komunitas ekologis yang menunjukkan hubungan siapa yang mengonsumsi siapa. Oh, siapa yang mengonsumsi siapa? Oke, bagus. Untuk nomor 2, dari materi yang disampaikan tadi sebagai bahan refleksi, kira-kira rantai makanan apa yang kalian atau jaring-jaring makanan apa yang kalian ketahui pada tingkat ekosistem yang kalian jaring-jaring makanan? Ya, bisa mungkin. Saya ketahui tentang ekosistem yaitu jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah suatu hubungan antara ekosistem rantai makanan yang saling bergantungan hidup. Oh, bagus. Oke, kasih nah. Kelompok 3 bagaimana? Kalian kasih tentang jaring-jaring makanan atau piramida makanan pada ekosistem laut khususnya. Bisa dijelaskan semua? Bisa, ya. Iya. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari hasil makanan yang tumpang tindih tetapi saling berhubungan di ekosistem sehingga membentuk semacam jaring. Seperti itu. Ya. Makasih anak-anak sekalian ya. Oke. Jadi itu tadi ya. Selain kesimpulan, yang kalian juga memahami tentang apa ekosistem, bagaimana jaring-jaring makanan pada ekosistem, terus piramida makanan di ekosistem itu seperti apa, terus kalau misalnya di ekosistem sawah apa saja yang bentuknya, begitu yang turun dengan yang ada di laut. Seperti itu mungkin sama sekaliannya. Oke, jadi sebelum kita mulai pertemuan kita kali ini, saya menjelaskan anak-anak sekalian. Jadi apa yang kalian kita pelajari dari ekosistem ini untuk mengingat ya. Kalau ceritanya dulu, pulang dari sekolah itu pasti membaca kembali apa yang disampaikan atau apa yang materi yang diberikan oleh guru saya. Aku dibaca dulu, baru kita makan kita. Seperti itu ya. Jadi itu pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan materi tentang ekologi. Kita persiapkan dari waktu sebaik-baiknya dan pertemuan minggu berikutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.